Dan kita memang sedang masuk di masa pandemi. Pandemi itu sesuatu yang lumrah sebetulnya. Wabah itu lumrah. Karena selalu ada. Setiap abad itu selalu ada. Berapa periode dekade sekali memang selalu ada. Sampai-sampai ada pernyataan fenomenal dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama tabi'in, hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil qut ila antamut. Hadza zamanus sukut. Zaman ini adalah zaman di mana kalian semua mesti banyak diam. Kurangi aktivitas duniawi. Waluzumul buyut, betah-betah tinggal di rumah. Stay at home. Ya, sudah ada itu zaman dulu itu. Waridha bil qut, ridho dengan persediaan makan yang ada. Jangan boros, agak ngirit. Termasuk kalau bisa nggak usah ada kondangan gitu. Itu karena agak pemborosan itu Pak. Ila antamut, sampai engkau mati. Jadi stay at home itu nggak aneh, dari dulu juga ada sebetulnya. Sekarang istilahnya pakai bahasa Inggris panjang-panjang Pak. Misalnya work from home, ngomongnya aja susah itu. Kerja dari rumah. Saya pikir apa itu? Ternyata home working, kerja dari rumah. Tapi digaji masih enak ya Pak. PNS kerja dari rumah digaji malah enak itu. Nggak perlu capek, nggak perlu keluar, tapi dapat gaji. Ada home teaching, ngajar dari rumah. Belajar dari rumah, homeschooling. Buruh harian dirumahkan, tapi nggak digaji. Home pimpa, alaihum gambreng. Nah ini persoalan ini sebetulnya. Tapi saya ingin sampaikan juga, walaupun stay at home itu sejak zaman Nabi sudah ada memang. Kan waktu wabah ta'un di zaman Nabi kan stay at home. Stay at home di zaman Nabi itu apa? Di wilayah terwabah, terpapar wabah, nggak boleh keluar rumah. Harus di rumah masing-masing, bahkan nggak ke masjid malahan Pak. Karena barang siapa yang diam di rumahnya nggak keluar rumah ketika wabah sedang menjangkit, dia akan diberikan pahala mati syahid walaupun dia tidak mati dengan wabah tersebut. Nah di kawasan-kawasan zona hijau yang dia tidak terjangkit wabah, dia tidak boleh berkunjung ke zona yang terjangkit wabah. Kalau kita tahu apa zona merah, zona hijau. Yang zona hijau nggak boleh berkunjung ke wilayah terjangkit. Yang zona merah tidak boleh keluar rumah. Sampai sedemikian rupa. Sudah ada. Tapi sebetulnya pandemi yang pernah terjadi itu tidak selama ini. Dulu ya paling banter 3 bulan, sekarang hampir 2 tahun. Ini bahasa Arabnya apa? Kesuwen Pak. Ini bahasa Arabnya kesuwen. Jadi kelamaan yang begini ini sebetulnya. Walaupun saya nggak mau nyalahin siapa-siapa, enggak. Ini namanya tausiah itu kan harus sifatnya moral sajalah. Saya nggak mau nyalahin pemerintah karena pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakannya. Nanti dia disalahkan orang kalau salah kebijakan. Ada yang longgarkan, banyak yang mati, bisa didemo pemerintah. Diturunkan impeachment presiden. Itu yang dikhawatirkan. Saya nggak mau nyalahin pemerintah, tapi juga nggak mau menyalahkan rakyat. Karena rakyat butuh makan. Orang Indonesia ini lebih takut lapar daripada takut mati. Betul nggak kira-kira Pak? Makanya orang Indonesia bertaruh Pak, nambang dalam gunung, jebol gunung. Kalau kita tanya, kata kita Kang, itu kalau rontok tambang ilegalnya itu, mati gimana? Apa kata mereka? Kalau mati ajal Ustadz. Ustadz juga tahu kata dia. Mati mah ajal. Yang penting anak bini bisa makan. Ternyata orang Indonesia lebih takut lapar daripada takut mati. Saya punya pandangan secara moral, pandemi tidak terlalu lama sebetulnya. Dan ingin saya tegaskan, ini pendapat moral ya Pak, tambahan di awal ini. Ini keluh kesah kita semua ya. Bahwasanya corona itu tidak ada obatnya. Makanya saya tanya, Ustadz, ada yang ditanya sayanya. Ustadz percaya ada corona? Saya dari awal sudah percaya corona itu ada. Sangat percaya saya Pak. Saya nggak mau sok-sok hebat. Corona mah bikinan orang, tidak. Saya percaya ada corona.
Corona itu ada. Dan corona itu belum ada obatnya. Dan corona itu bukan penyakit yang mematikan. Itu yang saya yakin dari awal. Corona itu ada. Dan corona itu belum ada obatnya. Dan corona bukan penyakit yang mematikan. Karena begini, likuli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Maksudnya begini, ketika penyakit itu tidak ada obatnya dari luar, entah itu sifatnya kimia sintetik, medis ya, atau dari herbal, pasti ada obatnya di dalam diri kita. Nah, corona itu kayak flu, Pak. Flu itu sampai detik ini nggak ada obatnya. Ahli medis sudah mengatakan flu itu nggak ada obatnya. Maka nggak perlu diobati. Ya kalau nggak tahan minum ultra flu gitu. Minum bodrek kalau nggak tahan. Itu hanya sekedar pereda saja, ngurangin pening, ngurangin demam gitu, ngurangin keenceran flu-nya, sekedar itu saja sebetulnya. Sama kayak corona. Corona ndak ada obatnya. Ndak ada yang berani mengklaimkan obat corona. Maka nggak usah diobatin. Karena dia akan sembuh dengan sendirinya. Corona itu akan sembuh dengan sendirinya. Tinggal kita, karena lawannya corona itu di sini imunitas, daya tahan tubuh kita sendiri, maka kuatkan daya tahan tubuh kita. Dengan cara apa? Minum vitamin, multivitamin, minum madu, kayu sungkai, apa kayak yang cocok. Minum jahe, tapi jangan kebanyakan, Pak. Saya gara-gara kebanyakan minum jahe kencing aja panas. Kok panas ini? Anyang-anyangan enggak juga. Oh, ternyata kebanyakan minum jahe saya itu. Berlebihan juga nggak boleh ternyata. Itu sebetulnya. Cuman kalau bapak-bapak